Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal adalah sesosok manusia yang kehadirannya menjadi teror horor bagi orang-orang beriman. Bagaimana tidak, bahkan Rasulullah mengabarkan tidak ada seorang nabi ataupun rasul kecuali telah mengingatkan kaumnya akan kehadiran Dajjal. Para sahabat sampai-sampai sangat khawatir karena saking seringnya Rasulullah SAW mengingatkan mereka tentang Dajjal. Mereka beranggapan bahwa Dajjal telah muncul di antara mereka. Mengingat wajah Rasulullah selalu tampak serius ketika membahas tentang Dajjal. Banyak teori tentang Dajjal disebutkan oleh para peneliti. Ada yang mengatakan Dajjal adalah Samiri, seorang pengkhianat di zaman Nabi Musa alaihissalam yang telah mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Namun dalam hemat kami, Dajjal bukan Samiri, tetapi tokoh tersendiri yang telah Allah munculkan keberadaannya sebagai fitnah dan petaka di akhir zaman. Terlepas dari semua teori itu, satu hal yang pasti, Dajjal adalah anak manusia. Dia cacat mata sebelah kanan yang disebut sebagai a'war, yang menunjukkan matanya buta sebelah sejak lahir. Dan fisiknya juga cacat pula. Dikatakan kakinya seperti huruf U yang terbalik, pengkor dan tidak lurus. Ketika ia berjalan akan tampak terkekeh-kekeh menyeret kakinya. Mata yang buta sebelah dan kaki yang cacat ini disebabkan ayah dan ibu Dajjal adalah saudara kandung. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan menikahi saudara dekat akan menghasilkan anak-anak yang cacat. Ini menunjukkan bahwa Dajjal orang tuanya adalah saudara kandung. Ada jejak riwayat yang menyatakan bahwa Dajjal pernah muncul di zaman Rasulullah SAW yang membuat kegemparan di kalangan kaum muslimin. Hal ini tertulis di dalam Sahih Muslim, hadis panjang nomor 2492. Suatu hari, setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri di mimbarnya. Tentunya bukan untuk berkhutbah Jumat, tetapi sesuatu yang sangat menggemparkan telah dibawa sebagai kabar dari Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah melanjutkan sabda beliau, "Sungguh demi Allah, tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari." Dahulu dia adalah seorang Nasrani yang kemudian datang berbaiat dan masuk Islam, serta mengabariku sebuah kisah yang kisah itu sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Dajjal. Ia memberitahukan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahem dan Judam. Di tengah perjalanan mereka dipermainkan badai ombak sehingga berada di tengah laut selama 1 bulan, sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelamnya matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka pun memasuki pulau tersebut sehingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku, sehingga mereka tidak tahu mana depan dan mana belakang karena demikian lebat bulunya. Mereka berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Jassasa." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jassasa itu?" Dia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang ada di dalam kuil itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita dari kalian." Berkata Tamim, "Ketika ia menyebutkan untuk kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang ini ternyata adalah setan. Kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke dalam kuil tersebut. Ternyata di dalamnya ada laki-laki paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami katakan kepadanya, 'Celaka, kamu ini apa?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku. Maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Rombongan Tamim menjawab, 'Kami ini adalah orang-orang Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa.
sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai hingga terdampar ke pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana depan dan mana belakang karena lebat rambutnya. Kami pun berkata, celakalah kamu ini apa? Ia menjawab, aku adalah Jasasa. Kami pun bertanya, apa itu Jasasa? Ia malah berkata, wahai kaum, pergilah kamu pada laki-laki yang ada di dalam kuil. Sesungguhnya ia merindukan berita dari kalian. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang ini ternyata adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepada kami tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami mengatakan, tentang apa engkau meminta beritanya? Dia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah dia masih berbuah? Kami menjawab, iya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir dia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan pula kepadaku tentang danau Tobariyah. Tanya orang ini. Kami menjawab, tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Kami menjawab, danau itu masih banyak airnya. Dia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zughor. Mereka mengatakan, tentang apa kamu meminta berita? Apakah di mata air ini masih ada airnya, dan apakah penduduk masih bertani dengan airnya? Jawab Dajjal. Kami menjawab, iya, mata air ini deras airnya, dan penduduk bertani dengannya. Dia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang ia lakukan? Mereka menjawab, ia telah muncul di Mekah dan tinggal di Yasrib. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, iya. Ia mengatakan lagi, apa yang ia lakukan terhadap orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi? Kami katakan, iya. Ia mengatakan, sesungguhnya hal itu baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Sekarang aku beritahukan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar. Hingga aku keluar lalu berjalan di muka bumi, dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam kecuali Makkah dan Taibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satu kota ini, malaikat menghadangiku dengan pedang terhunus di tangan, menghalangiku darinya, dan sesungguhnya pada tiap celah ada malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda dengan menusukkan tombak di mimbar sambil mengatakan, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, yakni kota Madinah. Apakah aku telah memberitahukan kepada kalian tentang itu? Orang-orang itu menjawab, iya. Nabi berkata, sesungguhnya cerita Tamim Ad-Dari sangat menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Berita menggemparkan itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan para sahabat, sehingga ketika ada orang yang matanya buta sebelah, mereka takut bahwa orang itu adalah Dajjal. Dalam kasus Tamim Ad-Dari ini, Dajjal berbicara dengan kejujuran. Dia mengabarkan beberapa kejadian sebelum keluarnya dia dari kuil yang telah menjadi penjara baginya. Ketika kurma-kurma di Baisan tidak lagi berbuah, ketika danau Tobariyah tidak lagi memiliki air, ketika mata air Zughor telah tidak ada lagi airnya yang mengalir, saat itulah Dajjal akan muncul di atas muka bumi. Ia akan datang dan mengaku sebagai Tuhan. Dia akan mengelilingi dunia selama 40 hari lamanya. Tidak ada satupun tanah kecuali ia menginjakkan kakinya di sana, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya. Dajjal juga memberitahu kepada Tamim Ad-Dari bahwa jika muncul nabi yang ummi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, hendaknya mereka mengikutinya karena itu adalah baik baginya dan apa yang dia bawa adalah kebenaran. Mungkin di antara kita akan bingung, bukankah Dajjal itu adalah pendusta? Mengapa dia berkata dengan jujur?
Tentunya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dajjal meminta kabar dari Tamim Ad-Dari dan dia mendapatkan kabar yang dia inginkan secara tepat. Maka sebagai balasannya ia mengabarkan sesuatu yang jujur kepada Tamim dan rombongannya. Tentunya seorang Dajjal tidak akan mau terikat dengan hutang budi. Kabar benar juga harus dibalas dengan kabar yang benar. Di zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mencurigai Ibnu Sayyad adalah Dajjal yang sedang menyamar. Bahkan Umar pernah bersumpah di hadapan Rasulullah, demi Allah Ibnu Sayyad adalah Dajjal, dan beliau tidak mengingkarinya. Ibnu Sayyad adalah pemuda dari kalangan Yahudi yang telah mengakui kenabian Rasulullah. Namun para sahabat melihat keanehan di dalam sikap dan perilakunya, sehingga mereka curiga dia adalah Dajjal yang sedang menyamar. Namun para ulama mengatakan riwayat-riwayat tentang Ibnu Sayyad kebanyakan sangat lemah dan sulit untuk dijadikan hujjah. Akan menjadi rancu jika Ibnu Sayyad adalah Dajjal, sementara menurut Tamim Ad-Dari, Dajjal sedang dirantai di dalam sebuah pulau terpencil dan akan dilepaskan setelah tanda-tanda yang disebutkan sebelumnya terjadi secara keseluruhan. Terlepas apakah Ibnu Sayyad adalah Dajjal atau bukan, yang terpenting bagi kita adalah melihat tanda-tanda akan kemunculan Dajjal. Jika kurma di Baisan tidak lagi berbuah, jika danau Tobariyah tidak lagi memiliki air, kedatangan Dajjal sudah pasti dekat harinya. Wallahu a'lam bishawab.